Di sana udah capek, dibawa ke sini lagi. Nah, itu biasanya banyak yang gagal adaptasi lagi. Ya 10-15 juta akhirnya jadi tampak seperti ikan 400.000, 300.000 teman-teman. Kemarin itu banyak bunganya berontok, itu akhirnya hilang karena kalah mental. Aduh, kadet. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di Sansan TV. Dan hari ini aku ingin memperlihatkan ikan jumboku yang kemarin baru ikut kontes di SCH ya. Walaupun kemarin itu aku nggak bilang-bilang kalau aku ikut kontes ya teman-teman ya. Dan kemarin itu kita adu mekanik sama punyanya Fajar Arif ini teman-teman. Dia Tapi bohong. punya dua, dia malah ikut 3 dari 5 peserta itu dia ikut 3, 6 ya, 6 peserta kelas jumbo itu dia ikut 3 itu nomor berapa ya kemarin ini nomor 3, 4, 5, 6 dan dia menyabet juara nomor 1 dan nomor 2 teman-teman. Nah kalau kau lihat di datanya ini sebenarnya nomor 3, ini juara 3, kalahnya itu cuma di penguasaan tank, dia dapat 18 sama kemarin itu minus teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di SCH kemarin itu, ini bibirnya ini dia kayak kebelah. Jadi dia nabrak kaca karena kayaknya ada kayak kupu-kupu di atasnya gitu. Dia nabrak dan akhirnya ini kebelah. Nah, alhamdulillah sih ini sudah sembuh, udah seminggu lebih ya. Kalau ikan cana itu dia kalau luka karena ada zat albuminnya, dia cepat sembuh teman-teman. Tapi ya itu dia jadi kehitung minus kalau di tempat kontes itu. Terus juga di bagian ekornya agak grepes sedikit karena untuk maru jumbo itu kan handle-nya agak susah ya untuk masukinnya. Itu kemarin aja waktu mau pulang push out itu ini yang masukin Bayu Ma'ruf sama Fajar Arif, dibantu mereka. Oh ya teman-teman, tapi bukan itu yang pengen aku obrolin tentang konten hari ini. Ini tentang banyaknya ikan-ikan yang khususnya maru ya, yang banyak sekali ketika pulang dari kontes itu masukin di rumah, kemudian banyak yang stres, terus juga banyak bunga-bunga yang memudar. Nah, kalau menurutku tentang bunga-bunga yang memudar, terutama kalau di kelas jumbo ya, di kelas jumbo itu biasanya ikan kayak gini ini kan tangkapan liar. Nah, awal-awalnya itu biasanya gagal adaptasi teman-teman. Jadi dari petani, dari nelayan itu kita beli, terus kita masukin di tank itu biasanya dia akan mager dulu, akan mager, dia tidak akan aktif dan stresnya itu akan benar-benar lama. Jadi kalau cana maru yang sudah jumbo ini, dia stresnya akan sangat lama, terutama untuk yang varian red, dan efek dari stres itu bunganya bisa rontok satu persatu teman-teman. Oke. Nah, selain gagal adaptasi, terus juga kalau kalian punya ikan cana yang lain itu jangan disekat dalam satu tank, terus sekatannya itu enggak ditutup. Itu juga bisa mempengaruhi mental salah satu ikan. Aku punya 2 ekor yang di luar itu varian red, yang satu barnya itu dia benar-benar tipis, tidak terlalu pekat, tapi yang satu pekat banget teman-teman. Jadi yang satu ini dia lebih dominan, lebih alfa daripada ikan yang lain, karena dalam dunia binatang sendiri kan ada alfa, ada beta, dan juga ada kroco-kroconya. Biasanya untuk yang alfa dia akan lebih, warnanya akan lebih oke, barnya akan lebih tegas. Jadi kalau bisa jangan disekat, disendiriin. Dan disendiriin pun juga kalau bisa kayak misalnya gini nih. Nah ini yang sini sisinya ditutup, karena aku juga pernah mengalami size sekitar 30 cm itu ada di tank bersebelahan, itu yang tengah tidak aku tutup. Jadi mereka bisa lihat-lihatan dan salah satu hilang sama sekali teman-teman. Dari yang kemarin itu banyak bunganya berontok, itu akhirnya hilang karena kalah mental. Jadi kalau bisa sesampingan dengan tank cana maru yang lain, bisanya ditutup aja ya.
seandainya ditutup aja teman-teman. Kok seandainya? Kalau Goblok. Nah, kalau bisa ditutup aja teman-teman. Kalau enggak ya itu kalah mental. Terus juga apalagi ya? Oh ya, kalau pulang dari kontes itu biasanya ikan itu kan dia di tempat kontes itu kan juga stres ya. Di tempat ikan itu juga stres. Kalau bisa saat pulang itu jangan terlalu sering digodain dulu teman-teman, jadi biar dia istirahat dulu karena kan capek di tempat kontes itu dia berinteraksi dengan banyak pengunjung, terus di sana juga airnya kan pasti beda, parameternya beda. Misalnya di sini kan ini agak kekuningan karena aku kasih ketapang, terus juga ini sudah air lama, mungkin sudah 2-3 minggu tidak pernah aku ganti airnya, jadi dia nyaman. Nah, saat dibawa ke tempat kontes biasanya air baru teman-teman. Mungkin air yang baru diisi, terus lingkungannya juga beda. Ketika di sana udah capek, dibawa ke sini lagi, nah itu biasanya banyak yang gagal adaptasi lagi, biasanya banyak yang stres lagi, akhirnya jadi bunganya pada memudar. Dan kalian juga bisa lihat sebenarnya ini juga beberapa ini ada yang hilang teman-teman, yang bagian depan itu. Bentar, ini biar terlihat di kamera. Nah, ini yang bagian depan itu memang agak memudar ya. Salah satu tantangan dari maru-maru kelas gede kayak gini itu yaitu mempertahankan bunga. Bahkan banyak juga para keepers maru yang beli ikan jadi pun akhirnya jadi banyak yang ikannya itu misalnya dari harga ya 10-15 juta akhirnya jadi tampak seperti ikan 400.000 300.000 teman-teman, karena bahannya mungkin menghilang, terus bunganya lama-lama memudar. Itu sebenarnya dari stres yang berkepanjangan. Nah, kalau aku biasanya beli kalau ikan yang hampir jadi atau sudah jadi itu biasanya aku tanya dulu di tempat keepersnya yang lama, settingannya gimana, airnya gimana. Kalau dia terbiasa di air yang bening, maka di sini aku kasih air bening teman-teman. Cuma kalau di sana terbiasa dengan air ketapang, terus backgroundnya hitam atau backgroundnya putih, ya aku ikutin dengan settingan pemilik yang lama. Kemudian dia biasanya makan apa? Kalau makan pelet, biasanya aku tanya merek peletnya apa, kalau pakan hidup nanti pakannya apa. Jadi sebisa mungkin kita samain dengan treatment dari pemilik yang lama ya, seperti itu aja. Untuk menghindari bunga pada maru pudar itu biasanya jangan sampai stres berkepanjangan, mental dijaga, parameter air juga dijaga. Biasanya kalau maru sudah mulai terlihat nggak nyaman, itu dia akan menggesekkan sisiknya, badannya ke pasir, atau enggak ekornya nguncup. Nah itu kalau diterusin lama-lama bunganya bisa pudar atau warnanya bisa memudar juga. Oke, gitu aja. Semoga bisa menambah wawasan buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.